Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelas 12 Kimia Analisis 2, nomor absen 22. Di sini saya akan presentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu membahas tentang proses pembuatan unsur titanium. Sebelum kita masuk pada proses pembuatan unsur titanium, pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian dari unsur titanium. Titanium merupakan logam transisi, memiliki berat yang ringan berwarna perak abu-abu. Titanium merupakan logam paling berlimpah keempat, sekitar 0,62% dari kerak bumi. Walaupun titanium melimpah di alam, namun untuk mendapatkan unsur ini membutuhkan proses yang panjang dan dengan biaya yang mahal. Selanjutnya kita masuk pada bagian tentang proses pembuatan unsur titanium dengan metode Kroll atau proses Kroll. Beberapa langkah-langkah yang terdapat dalam proses ini yaitu ekstraksi, pemurnian, produksi spons, pembuatan paduan, dan membentuk. Yang pertama yaitu titanium di alam terdapat dalam bentuk biji seperti rutil TiO2 dan ilmenit FeTO3. Rutil digunakan dalam bentuk alami, sedangkan ilmenit diproses untuk menghilangkan zat besi yang terdapat di dalamnya, sehingga mengandung titanium dioksida paling sedikit 85%. Rutil dimasukkan ke dalam reaktor fluidized bersama gas klor dan karbon. Materi tersebut dipanaskan sampai 1652 derajat Fahrenheit atau sekitar 900 derajat Celcius. Dan hasil reaksinya kimianya adalah titanium tetraklorida murni atau TiCl4 dan karbon monoksida. Mekanisme reaksinya yaitu sebagai berikut. TiO2 plus Cl2 menjadi TiCl4 plus CO2. Kemudian logam dimasukkan ke dalam tangki penyulingan besar dan dipanaskan. Proses ini menggunakan metode destilasi fraksional dan presipitasi untuk memisahkan kotoran karena kebanyakan pada proses pertama, kotoran juga ikut terklorinisasi sehingga kotoran harus dihilangkan. Kotoran dihilangkan yaitu klorida logam, termasuk besi, vanadium, zirkonium, silikon, dan magnesium. Pada proses ini dihasilkan cairan tidak berwarna. Lalu, setelah dimurnikan, titanium tetraklorida ditransfer dalam bentuk cairan ke bejana reaktor stainless steel, kemudian ditambahkan magnesium dan reaktor tersebut dipanaskan sampai kurang lebih 1100 derajat Celcius. Lalu, argon dipompa ke dalam wadah sehingga udara akan dihilangkan dan untuk mencegah terkontaminasi oleh oksigen dan nitrogen. Magnesium bereaksi dengan klor menghasilkan magnesium klorida cair sehingga menghasilkan padatan titanium murni. Kemudian, padatan titanium dikeluarkan dari dalam reaktor dan kemudian dengan menggunakan air dan asam klorida untuk menghilangkan kelebihan magnesium dan magnesium klorida, padatan yang dihasilkan adalah logam berpori yang disebut spons. Mekanisme reaksinya yaitu sebagai berikut. TiCl4 plus 2 Mg menjadi Ti plus 2 MgCl2. Lalu, spons titanium murni kemudian diubah menjadi elektroda atau lempengan spons melalui tanir elektroda. Pada proses ini, spons dicampur dengan berbagai macam besi dan dilas sehingga menghasilkan elektroda spons. Lalu, elektroda spons ditempatkan dalam vakum tungku busur untuk dicairkan. Dalam wadah air bulat, tembaga busur listrik, elektroda spons dilelehkan untuk membentuk ingot. Semua udara dalam wadah dihilangkan atau membentuk ruang hampa atau atmosfer diisi dengan argon untuk mencegah kontaminasi. Akhirnya akan membeku dan membentuk batangan titanium murni. Berikut merupakan ilustrasi dari proses pembuatan titanium dengan metode Kroll atau proses Kroll. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses Van Arkel dan de Boer. Dengan menggunakan proses Van Arkel dan de Boer, pembuatan logam titanium dari biji titanium seperti rutil, anatase, dan ilmenit dapat dilakukan dengan cara reduksi dengan aluminium yang selanjutnya akan diiodinasi dari produk yang diperoleh dari proses reduksi. Hasil iodinasi ini direaksikan dengan potasium iodida pada suhu 100 sampai 200 derajat Celcius. Kemudian titanium tetraiodida dipisahkan dari potasium iodida sehingga akan membentuk logam titanium melalui dekomposisi panas atau reduksi pada suhu 1300 sampai 1500 derajat Celcius. Proses ini menggunakan titanium iodida dengan kemurnian yang tinggi, tetapi harganya mahal sehingga
sehingga membuat titanium melalui metode ini sangat kurang ekonomis. Lalu kita masuk pada proses Chimegi dan Empryoto. Dengan menggunakan proses Chimegi dan Empryoto, pembuatan logam titanium dari biji ilmenit dapat dilakukan dengan cara fluorinasi. Biji ilmenit difluorinasi dengan garam fluorosilikat seperti KZSIF6 dan AZSIF6 pada suhu 350 sampai 950 derajat Celcius selama 6 jam. Selanjutnya, besi dan Ti dikonversikan ke fluorida dengan cara di-leaching dari biji fluorinasi dengan larutan encer seperti HF, HCl, dan H2SO4 pada suhu 60 sampai 95 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah proses leaching, larutan dapat dievaporasi dan didinginkan untuk mengenapkan fluid titanat. Endapan fluid titanat dapat ini kemudian disaring dan dikeringkan pada suhu 110 sampai 150 derajat Celcius. Kemudian mereduksinya menjadi logam Ti. Metode ini merupakan pengontakan fluid titanat dengan campuran zinc aluminium pada suhu 400 sampai 1000 derajat Celcius, sehingga aluminium fluorida akan terpisahkan sebagai produk samping dalam bentuk cryolate. Campuran lelehan logam zinc titanium dipisahkan dengan cara destilasi pada suhu 800 sampai 1000 derajat Celcius, sehingga diperoleh zinc pada produk destilat dan titanium sponge pada produk akhir. Setelah membahas tentang proses pembuatan unsur titanium dengan menggunakan 3 metode tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan unsur titanium. Yang pertama, titanium digunakan dalam baling-baling kapal dan bagian lain dari kapal karena jika terkena air laut tidak mudah terkorosi oleh air laut. Yang kedua, titanium dan paduan titanium digunakan dalam pesawat, rudal, dan roket di mana kekuatan berat badan rendah dan ketahanan terhadap suhu tinggi yang penting. Nomor 3, titanium oksida atau TiO2 digunakan sebagai pigmen untuk membuat cat putih dan menyumbang penggunaan terbesar dari elemen. Sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.